wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa Barat, kelompok 8, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mandoveni Sardani, absen 02. Nama saya Danesha Safa Nabila, absen 9. Nama saya Iza Vanessa Segala Hakim, absen 17. Nama saya Natasha Putri dari absen 26. Oke, kali ini kita akan membahas tentang daerah Jawa Barat. Penasaran dengan daerah Jawa Barat? Yuk simak video berikut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Apa sih yang kalian ketahui tentang daerah Jawa Barat? Daerah Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya terletak di daerah Kota Bandung. Jawa Barat ini terdiri dari 26 kabupaten atau kota, 17 kabupaten, dan 9 kota. Daerah apa aja sih yang termasuk Jawa Barat? Yang pertama ada daerah Kabupaten Bandung, yang kedua Kabupaten Bandung Barat, yang ketiga Bekasi, Ciamis, kemudian Kuningan, Garut, Indramayu, dan lain-lainnya. Untuk bahasa di Jawa Barat itu dibagi menjadi 3 bahasa mayoritas. Yang pertama ada bahasa Sunda yang merupakan bahasa asli di Jawa Barat dan Banten. Yang kedua ada bahasa Jawa dan yang ketiga ada bahasa Betawi. Untuk bahasa Sunda sendiri merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Sunda dan mayoritas masyarakat di Jawa Barat. Untuk dialek utara itu dituturkan oleh masyarakat Sunda bagian utara Jawa. Untuk dialek barat itu terbilang kasar bahasa Sundanya karena tidak mengenal enak-usuk bahasa Sunda seperti di daerah Periangan pada umumnya. Nah, untuk dialek ini itu dituturkan di daerah Banten dan bagian barat Kabupaten Bogor. Untuk dialek selatan sendiri itu dituturkan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi bagian selatan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Bogor bagian selatan dan Tenggara. Untuk dialek tengah timur itu dituturkan oleh masyarakat Kabupaten Majalengka dan bagian selatan Kabupaten Indramayu. Untuk dialek timur laut sendiri itu dituturkan oleh masyarakat bagian Kabupaten Kuningan dan bagian selatan Kabupaten Cirebon. Dan untuk dialek bagian Tenggara sendiri itu bahasa Sundanya sudah tergolong halus karena sudah mengetahui unduk-sunduk bahasa Sunda seperti yang dituturkan oleh masyarakat Sunda di daerah Ciamis dan Pangandaran. Kali ini kami akan membahas tentang pakaian adat di Jawa Barat. Pertama adalah kebaya Sunda. Seperti pada kebaya umumnya ya. Yang kedua adalah baju adat Pangsi. Pada umumnya baju adat Pangsi ini berupa baju kemeja polos hitam dan celana longgar. Biasanya dipakai oleh laki-laki yang berprofesi sebagai buruh kasar atau petani. Kemudian ada pakaian beskap. Pakaian beskap itu adalah salah satu pakaian adat Jawa Barat untuk laki-laki Sunda yang biasanya itu digunakan untuk acara penting atau acara resmi. Pakaian adat ini dipakai oleh pejabat, dipakai oleh para pejabat. Biasanya warnanya itu hitam, putih, kuning gading, dan lain-lainnya. Kemudian ada kebaya pengantin. Pengantin Sunda biasanya memadukan kebayanya dengan kain batik. Pakaian tersebut terinspirasi dari busana putri kerajaan Sunda pada zaman dahulu. Kemudian ada pakaian bedahan. Pada umumnya pakaian ini untuk berprofesi sebagai saudagar atau pedagang. Pada umumnya pakaian ini mirip seperti jas namun tanpa kerah. Biasanya di saku sebelah kirinya ini untuk meletakkan jam berantai emasnya. Rumah adat di Jawa Barat memiliki ciri yang berbeda-beda, tetapi secara umumnya mereka memiliki ciri yang sama karena terbuat dari bahan-bahan alami yang contohnya ada kayu dan juga bambu dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan tersebut mereka tetap memiliki keunikannya masing-masing dari bangunan satu dengan bangunan yang lainnya. Ada 2 contoh rumah adat yang berada di Jawa Barat. Yang pertama ada rumah adat Kasepuhan Cirebon, yang dimana keunikannya terdapat pada ruangannya yang dibagi menjadi 4, yaitu Jinem dan Pendopo.
yang diperuntukkan untuk punggawa sebagai penjaga keselamatan sultan. Yang kedua, ada rumah adat Juhunan Jolopong, yang dimana Jolopong sendiri mempunyai istilah yaitu tergolek lurus. Dan Juhunan Jolopong ini mempunyai arti atau dikenal juga sebagai Juhunan Panjang, yang mempunyai keunikan yaitu rumahnya yang cukup tua. Alat musik tradisional mempunyai ciri khas dan perlu dilestarikan. Contohnya adalah alat musik yang berada di Jawa Barat. Alat musik yang berada di Jawa Barat itu sudah menjadi alat musik yang dilestarikan dan diwariskan secara turun-temurun. Contoh alat musiknya adalah kecapi, angklung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada tari tradisional. Tari tradisional ini jenis dalam seni dan budaya yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, tari tradisional di Jawa Barat ini yang paling populer itu pertama ada tari Jaipong. Tari Jaipong itu tarian yang paling populer di Jawa Barat. Dan kedua ada tari Ketuk Tilu. Tari Ketuk Tilu itu tarian yang untuk menyambut upacara musim panen. Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya daerah. Contohnya senjata tradisional. Senjata tradisional yang berada di Jawa Barat itu memiliki keunikannya masing-masing. Contohnya ada kujang, ada bajra dan gada, dan juga ada artit. Nah, selanjutnya itu ada lagu daerah. Lagu daerah dari Jawa Barat ini banyak banget nih yang maknanya tuh mendalami banget. Nah, terus ciri-ciri lagu daerah secara umum yakni bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa daerah asal penutur. Nah, yang paling populer juga dalam lagu daerah Jawa Barat ini pertama ada Maruk Dadali, yaitu berarti burung Garuda. Terus yang kedua itu ada Bubui Bulan. Bubui Bulan itu berarti lagu ini mengisahkan atau menceritakan gadis yang pagi-pagi melihat seorang pujaan hatinya di saat di pagi hari. Kali ini saya akan bahas mengenai makanan khas Jawa Barat. Karena makanan khas Jawa Barat itu ada banyak, saya hanya akan membahas dua saja. Yang pertama itu ada nasi timbel. Nasi timbel sendiri itu dibuat dengan nasi merah yang dimasak dengan daun pisang. Kenapa mereka menggunakan daun pisang? Karena daun pisang itu dapat membuat nasi timbel ini menjadi harum. Dan mereka biasanya disajikan dengan daging, tahu, dan sambal. Dan yang terakhir itu ada karedok. Karedok sini itu makanan yang unik. Mengapa? Karena mereka itu menggunakan sayur-sayuran mentah yang diserami dengan saus kacang.